Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di sini bersama kita di Zoom meeting dengan saya Susiana Kaban. Baik, kita masuk kepada sharing session bersama alumni dari Stikes Flora. Yang pertama ada Kak Halila Hapni ya, yang akan bergabung bersama kita dari Kuwait, sebuah negara berbatasan dengan Irak dan Saudi Arabia. Baik, kita akan terhubung langsung dengan Kak Halila Hapni. Oh, kita ke video dulu ya. Maaf ya Kak Hapni ya, kita ke video dulu sebentar ya Kak. Oke, kita ke video dulu. Ada Kak Ria Karina Siregar, alumni dari Prodi Nurse, dan Kak Pidia Sartika dari Prodi D3 Kebidanan. Kita saksikan videonya. Saya adalah alumni dari Akper Flora Medan tahun 1998 yang saat ini sudah berganti nama menjadi Stikes Flora Medan. Pengalaman saya selama bekerja di Kuwait sejak 2001 hingga sekarang, bahwa perawat Indonesia adalah lebih unggul dibandingkan dengan perawat-perawat luar negeri lainnya, termasuk dari India, Pakistan, Filipina, Mesir, Saudi, dan Kuwait sendiri. Yang menjadi kendalanya adalah mengenai bahasa. Untuk itu, saya menghimbau pada adik-adik Stikes Flora Medan agar membekali diri Anda semua, belajar lebih giat lagi, berbekali diri dengan bahasa Inggris dan skill-skill yang lainnya. Menurut pengalaman saya selama bekerja di sini, bahwa pemerintah Kuwait sangat mengapresiasi perawat-perawat dari Indonesia yang terkenal ramah, sopan, dan mempunyai kemampuan yang lebih dari perawat-perawat lainnya. Sekali lagi saya menghimbau, belajarlah dengan giat, tunjukkan kalau Anda bisa, dan kita perawat Indonesia pasti bisa. Sampai jumpa di Kuwait, kami tunggu kesuksesan Anda. Salam perawat Indonesia, salam PPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi videonya dari Kak Halila Hapni yang saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Jahra Hospital di Kuwait. Baik, kita akan terhubung dengan Kak Halila Hapni. Assalamualaikum Kak, bisa dengar suara saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selama 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di sana jam berapa ya Kak? Kalau di sini jam 10 pagi. Oh, jam 10 pagi ya. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Nah kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kita bisa ketemu langsung di Zoom meeting ini ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, kita langsung aja ya Kak. Boleh Kakak ceritakan perjalanan Kakak dari mulai kuliah dulu Stikes Flora, kemudian bagaimana caranya bisa sampai ke Kuwait dan bekerja di Jahra Hospital. Silahkan Kak. Oke. Sebelumnya saya pantun dulu boleh nih? Boleh. Tumbuh serumpun si daun nilam, dipetik darah di waktu subuh. Berhias pantun, sambutlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Halila Hapni Abbas. Saya lulusan Akper Flora Medan, angkatan ketiga tahun 1998. Dan sekarang sudah berganti Stikes Flora Medan ya.
Iya, benar, Kak. Baiklah. Setelah lulus dari Akper Flora Medan, pada saat pengambilan ijazah, pada saat itu masih bingung memutuskan bekerja atau meneruskan kuliah lagi. Dan pada saat pengambilan ijazah, ada salah satu dosen namanya Ibu Arianti. Dia memberikan saya sebuah brosur. Pada saat itu dia tanya, Halila mau nyambung sekolah atau mau kerja begitu. Saya bilang, saya kurang tahu nih Bu, masih bingung. Pingin juga kuliah, tapi kok ya kasihan sama orang tua, karena saya masih punya adik lagi yang saat itu sekolah di Akademi Pariwisata begitu, dan memerlukan biaya yang banyak. Tetapi saya ambil brosur itu, terus saya pelajari, dan pada saat itu pendaftaran di Departemen Kesehatan Depkes di Jalan Mansur ya Bu, saya lupa sekarang, Padang Bulan. Iya, benar, Padang Bulan. Oke. Saya ikuti semua prosedurnya apa, saya ikutin tes semuanya, dan sebelum pengumuman itu saya ikut kerja juga gitu. Pernah kerja di beberapa klinik, pernah kerja di klinik bersalin 24 jam dengan gaji yang masih lebih besar uang asrama di Flores pada saat itu. Dan pernah juga di klinik balai pengobatan 24 jam. Dari situ saya berpikir, ini nggak benar kalau begini. Kapan saya mau berbakti kepada orang tua dengan gaji yang begitu? Pada minggu pertama, pada begitu gajian dengan bangganya, ini Bu, nih Bah, ini gaji per bulan, dengan bangga ya. Baru awal-awal kerja. Tapi setelah 4 hari, kok ya minta lagi sama orang tua karena untuk ongkos. Nah, dari situ saya berpikir, saya mulai memikirkan apa yang Ibu Arianti bilang, dosen Akper Flora saat itu. Jadi saya ikuti semuanya, ada ujian psikotes, ada ujian kesehatan. Setelah itu, saya sudah lupa dengan itu karena mereka tidak menghubungi. Saya jalan-jalan bersama keluarga saya ke Jogja saat itu dan abang saya. Begitu di Jogja, datang orang tua saya menelpon ayah saya. Ini ada panggilan ke Jakarta untuk pelatihan. Kamu ngikutin apa? Kata ayah saya. Saya bilang, itu untuk program ke Kuwait. Tak bilang begitu. Setelah itu, bapak saya termenung. Ya udah pulang cepetan sekarang. Waktu itu jalan-jalan belum selesai, kita pulang lebih awal. Dan setelah itu bersama beberapa teman-teman yang dari Akper Flora ada juga, kita berangkat ke Jakarta. Waktu itu kerjasama Depkes dengan PT, salah satu PT di Jakarta, dan kita mengikuti pelatihan selama sebenarnya sebentar karena pada tahun itu terjadi krisis moneter. Dan user yang akan mau menguji kita di Jakarta sedikit worry ya, khawatir karena keadaan negara pada saat itu belum stabil. Jadi pelatihan di sana sekitar setahun, yang tadi cuma 6 bulan. Di sana kita digembleng dengan bahasa, gimana kita berkomunikasi dengan pasien dengan bahasa Inggris. Jadi semuanya masih baru. Dengan biasanya kita belajar di Akper Flora itu dengan bahasa Indonesia yang kata-kata medisnya itu kita masih sedikit lah ya, karena kita tidak fokus dengan itu ya. Waktu itu semuanya serba baru, serba menarik, dan juga sebenarnya worry karena Kuwait pada saat itu adalah invasi Irak kedua. Nah, begitu user datang, kita diadakan ujian untuk secara written test, ujian tulis. Ujian tulis ini saking Kuwaitnya itu mau yang benar-benar asli, tidak ada manipulasi. Mereka bawa sendiri soal-soal ujian itu dari Kuwaitnya. Fotokopinya itu, surat-suratnya itu semuanya yang soal ujian dari Kuwait. Jadi kita ujian. Setelah ujian written test ini, setelah kita lulus baru diadakan interview.
ujian oral test. Nah, pada saat kita dinyatakan lulus, langsung kita dikirimin visa dan tiket. Nah, kurang lebih begitu, Bu. Setelah penempatan di Kuwait, itu pun kita tidak langsung ditempatkan, kita masih diberi akomodasi, yaitu guest house. Selama itu kita harus menyusun surat-surat dan semuanya alhamdulillah dilancarkan Allah. Setelah penempatan, saya dapat di daerah Jahra Hospital. Jahra ini adalah border perbatasan dengan Irak, sekitar 250 km ke Irak. Dan pada saat itu benar-benar situasi masih ya namanya mau perang ya. Jadi orang tua juga antara maju mundur mengizinkan, tetapi kalau ayah saya prinsipnya terbang nak, dimanapun kita bakal mati walaupun di tempat tidur. Keraskan hati, luruskan niat, bismillah. Kami cuma bisa mendoakan, yang penting jaga nama negara, jaga agamamu, jaga dirimu, dan jaga segala tingkah lakumu. Insya Allah Allah bersamamu. Sesampai di Jahra, saya awal datang itu 3 bulan pertama kita masih dibimbing dengan SDU ya, Staff Development Unit. Jadi masih di-guide karena juga bisa dibilang kita shock culture, karena beberapa perawat yang bekerja dengan kita ada dari Filipina, dari India, dari Mesir, dari Pakistan, Bangladesh juga ada beberapa tapi sedikit, dan Saudi dan Kuwait juga ada tapi dengan jumlah yang sedikit. Nah, dari setelah bekerja di sini itu ada kita bilang shock culture ya, karena bahasa Inggrisnya Filipina itu beda, bahasa Inggrisnya India itu beda cara pronunciation-nya. Jadi kadang-kadang 3 bulan pertama itu kan kita masih takut. Sebenarnya kita bisa bahasa Inggris, cuman nggak ada keberanian untuk ngomong. Maaf, dengar Bu suaranya? Dengar, jelas sekali Kak. Ya, oke. Boleh dilanjut. Jadi seperti kalau kita bilang itu kalau blood culture ya, untuk kita ngirimin spesimen blood itu, kalau yang lain itu Filipina bisa bilangnya blood culture. Nah, jadi kita awal-awal datang itu masih ada salah menangkap bahasa Inggris mereka gitu. Dan kalau Mesir lain lagi, misalnya kalau mereka menyebutkan 13, jadi membilang 6 itu kadang-kadang mereka bilang sex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu masih belum ini ya. Tapi alhamdulillah lepas 3 bulan itu kita bisa menangkap semuanya, bisa bekerja sama. Dan jangan khawatir, perawat Indonesia seperti yang di video saya itu tidak kalah skillnya dengan perawat-perawat lain. Yang masalahnya itu cuma bahasa. Kita itu takut untuk berbicara bahasa Inggris. Itu aja. Yang lainnya kita benar-benar baik gimana kita memasang IV kanula, mengimpus, atau kita tindakan-tindakan lain. Dan yang paling mereka senangin dari perawat Indonesia itu ramahnya, sopannya, begitu. Dan tidak jutek yang sama pasien. Kadang karena prinsip kita kalau kerja, kalau orang tua seperti orang tua kita, seperti keluarga kita, jadi bonding, attach sama mereka itu terasa kali bagi perawat Indonesia dibandingkan dengan perawat-perawat yang lain. Begitu Bu Sisi. Oke, ya terima kasih Kak. Berarti sama lah ya Kak ya, perasaan Kakak waktu kerja di Kuwait itu bondingnya antara perawat dengan pasien. Pada saat kuliah juga dulu waktu di Stikes Flora ada bonding yang dekat sekali ya antara siswa dengan dosennya, seperti itu. Benar sekali. Dan itu tidak lepas dari pengalaman dari apa yang sudah didapatkan dari Akper Flora saat itu, begitu. Dan awalnya waktu saya di Akper Flora itu jujur
waktu pertama masuk asrama ada rasa marah, ada rasa tidak bebas tinggal di asrama. Dan pada saat itu waktu ini pengalaman itu di asrama Flora ya. Iya, silakan. Sebenarnya awal itu setelah 6 bulan pertama itu belum boleh pulang ke rumah. Nah, dengan nekatnya saya dan teman-teman, ini jangan ditiru ya, lari dari asrama, tapi nggak kemana-mana, pulang ke rumah orang tua karena rindu, karena merasa terkekang, kok begini, begitu. Nah, pada saat datang hari minggunya, Senin paginya kita dipanggil ke asrama tuh Kak Sahlan dan Kak Lisya dulu. Iya benar, Kak Sahlan dan Kak Lis. Kita yang dipanggil itu dihukum, tapi dihukum itulah titik awal saya untuk memikirkan segalanya. Dihukum berdiri di bawah tiang bendera, dan orang tua juga dipanggil. Pada saat berdiri di bendera itu mikir seperti kaset yang berjalan, aduh begini rasanya, gimana orang tua yang sudah bekerja keras untuk kita, untuk menyekolahkan kita di Flora, dan dipanggil orang tua, malunya itu sakitnya nggak berapa ya, malunya itu karena dengan umur yang sebegitu, sudah dewasanya masih memberatkan orang tua. Pada saat itu ayah saya datang, beliau tidak marah, tetapi dengan bijaknya menasihati saya, dengar ya nak, lihatlah keluar sana. Masih banyak orang yang ingin belajar, ingin sekolah, apalagi di aktor Flora ini yang terkenal dengan apa ya, dengan striknya peraturan itu ya, begitulah. Masa sih cuman gara-gara begini aja, cobalah pikirkan ya. Dari situ saya mikir, setelah itu ya alhamdulillah yudisium dan apa segalanya. Pada saat yudisium, pada saat camping day dapat urutan kedua, dan pada saat wisuda juga alhamdulillah dapat lulusan terbaik 2. Jadi dari hukuman yang kakak asrama berikan itulah, di situ titik awalnya saya berpikir, apa yang saya lakukan sebelumnya that's nothing useful. Iya. Itu aja Kak. Oke. Itu menarik sekali ya Kak ya. Berarti ada hal baik yang diterima pada saat kuliah di Stikes Flora itu gitu ya. Di mana sebenarnya banyak. Bu Heni saksi mata. Oh ya. Ini Bu Heni Triana ini dulu satu angkatan ya? Oh, satu angkatan dengan Kak Halila Habni. Ya. Satu angkatan dulu. Iya, satu angkatan, satu angkatan benar. Jadi Bu Eni tahu banyak gimana kisah di Flora dulu, gimana sistem belajarnya itu, apalagi dan beliau sekarang mengajar itu. Jadi ya, saya salut dengan Yayasan Flora. Adik-adik semua jangan diikutin apa yang saya ceritakan tadi ya. Ya, kalau yang baiknya diikuti dong Kak. Iya. Jadi sebenarnya kedisiplinan tinggal di asrama itu adalah salah satu usaha untuk menggembleng kita nantinya, seperti yang Kakak bilang, tinggal jauh dari Indonesia, tinggal jauh dari keluarga, itu seperti flashback pertama kali tinggal di asrama, seperti itu ya Kak? Betul. Iya. Ya, betul. Ya, kemudian apalagi Kak kesan-kesan yang dulu semasa kuliah itu apa sih indah-indahnya sekolah di Stikes Flora itu? Bagaimana kedekatan Kakak dengan teman-teman, dengan dosen, seperti itu? Iya, banyak kenangan indah selama pendidikan di aktor Flora dulu, termasuk juga hubungan kita dengan dosen, hubungan dengan kakak asrama dan teman-teman semua. Yang penting semuanya itu saya rasakan setelah pisah dari orang tua, jauh dari keluarga dan jauh dari negara.
benar-benar sangat menggembleng kemandirian kita. Dan satu lagi bahwa keperawatan itu adalah tim, dan itu dimulai dari asrama. Gimana dulu kita dengan berbagai sifat, karakter, dan suku, beberapa kepala yang harus disatukan. Jangan sampai kita membuat pertengkaran. Itu semuanya, ya taulah yang kita masuk gimana ya. Jangan ada pertengkaran, sebaiknya semua kita menganggap keluarga dan saudara. Oke, ya. Di sini juga sudah bergabung Bu Heni Triana. Silakan Bu Heni, mungkin mau mensapa Kak Halila Hapni atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa enaknya kerja di Kuwait? Seperti itu. Ini satu lagi nih bergabung bersama kita. Masuk Kak di sini Kak, silakan duduk. Iya. Silakan bergabung. Ya, di sini kita sudah bergabung ya Noya ya. Maaf ya, saya memang manggil Halila Hapni ini dengan sebutan Noya, itu adalah nama cantik beliau ya, yang mungkin nama panggilan beliau dari keluarga, saya selalu sebut itu ya untuk Halila Hapni. Halila Hapni sudah bergabung dengan kita, Kak Sahlan Batubara. Halila Hapni. Assalamualaikum Kak Jalan. Mau nangis. Sehat Kak? Apa? Sehat? Sehat Kakak. Ini yang berdua nih terharu nih Kak Sahlan dengan Bu Heni ini terharu nih sampai meneteskan air mata. Ya. Kangen mungkin ya. Ama. Makasih ya Kak. Iya deh, iya. Makasih, semoga Kakak sehat selalu, berkat gembengan Kakak dan semua dosen dan semua yang terlibat di yayasan itu. Alhamdulillah. Amin. Tidak bisa seperti ini. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak. Cuman Allah yang bisa membalas Kakak dan Amin. seluruh yang Amin. terlibat yang sudah menjadikan Lila seperti ini. Iya, ya, amin deh, amin. Oke. Kak Lila Hapni mungkin beri motivasi untuk adik-adik kita. Di sini kan adik-adik kita ini berasal dari daerah-daerah yang sangat jauh gitu ya, yang mungkin pun beribu-ribu kilometer jauhnya dari Sumatera Utara ini, dari Medan ini. Bahwasanya kita yang tinggal jauh pun tidak di kota Medan pun bisa, kalau memang mau bertekad yang kuat, bisa bekerja di luar negeri, bisa membahagiakan orang tua kita. Silakan Kak, kasih kata-kata motivasi. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang adik-adik semua. Saya sebagai alumni dari Akper Flora dan sekarang menjadi Stikes Flora Medan mengucapkan selamat memasuki dunia baru, dunia mahasiswa. Mungkin sudah ada yang menyampaikan bahwa kalian ini adalah kaum elit yang terdidik, dan tentu saja itu merupakan keistimewaan. Sekarang ini kalian itu nobody, dan yakinlah dengan belajar yang tulus, yang giat, dan ingatlah perjuangan dari kedua orang tua. Suatu saat kalian akan menjadi somebody. Untuk itu jangan lupa berdoa, belajar, dan tentunya. Dan untuk kedepannya lagi, mungkin persaingan bebas, mencari kerja dan semuanya, maka yang perlu kalian persiapkan adalah keahlian-keahlian lainnya seperti bahasa Inggris ataupun komputer dan lain-lainnya. Terutama bahasa Inggris. Kemanapun kalau kalian sudah mempunyai kemampuan itu, kalian bisa terbang kemanapun yang kalian suka. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, yang sudah difasilitasi oleh keluargamu dan juga yayasan. Pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya kalian akan menjadi seseorang yang akan membahagiakan dirimu sendiri
kedua orang tuamu, dan seluruh keluarga besarmu. Begitu juga dengan yayasan yang akan bangganya memiliki kalian-kalian mahasiswa yang pernah dididiknya. Begitu saja, Kak. Iya, of course lah Kak, kami bangga, Stikes Flora bangga punya kakak. Oh, iya. Ada lagi yang mau disampaikan kakak? Ibu, oke, baiklah. Itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Halila Hapni yang saat ini bekerja di Zahra Hospital di Kuwait, sebuah negara yang berbatasan antara Irak dengan Saudi Arabia. Yang sekarang dia sudah bisa membahagiakan orang tuanya. Ya, memiliki penghasilan yang lumayan, bisa menyenangkan hati orang tuanya. Apalagi yang kita cari kalau tidak untuk membahagiakan orang tua kita. Begitu juga dengan adik-adik sekalian. Ya, semoga kelak juga bisa membahagiakan orang tua. Oke, baik, berikutnya kita akan saksikan video dari alumni Stikes Flora dari Prodi Nurse. Ya, bernama Kak Ria Karina Siregar. Ya, baik, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk melakukan kegiatan. Senang sekali rasanya hari ini bisa berbagi pengalaman pada adik-adik semuanya. Dan tak lupa juga salam sayang dari saya untuk dosen-dosen yang ada di kampus Stikes Flora Medan yang telah memberikan ilmu yang banyak banget manfaatnya untuk saya sekarang. Perkenalkan, saya Ria Karina Siregar, alumni angkatan pertama Prodi Nurse di Stikes Flora Medan. Sekarang saya bekerja di rumah sakit Rumah Sehat Terpadu Dr. Wafa dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Untuk adik-adik yang saat ini masih berjuang menuntut ilmu, kakak hanya bisa memberikan saran ataupun motivasi yang berguna untuk adik-adik. Belajarlah, belajar apa yang gak tahu tanya sama dosen, karena di dunia kerja itu gak sama di dunia perkuliahan. Di dunia kerja kita langsung terjun ke lapangan, walaupun kita baru lulus. Banyakin belajar teori, karena jika pasien bertanya kita bisa jawabnya. Jika pasien tidak tahu, kita bisa ngasih edukasi kepada pasien. Banyakin belajar praktek, karena di dunia kerja semua orang itu pintar. Hanya karena terbiasa maka mereka bisa melakukannya seperti yang kita lihat luar biasa. Seperti kalau pernah dengar ya, kata pepatah bisa karena biasa. Satu lagi kakak ingin sampaikan hal-hal yang sangat penting dan terpenting. Jadi di sini jadikan diri kita perawat yang berakhlak. Maksudnya jika kita berakhlak, kita sebagai perawat akan memanusiakan manusia. Ubah mindset orang-orang yang bilang kalau perawat itu jutek, perawat itu kurang senyum dan lain-lain. Mulai dari diri kita sendiri, anggap jika pasien itu saya, bagaimana saya akan diperlakukan, bagaimana saya sebagai pasien ingin diperlakukan. Nah, kita jadi perawat memberikan tindakan kepada pasien sebaik-baiknya, karena yang kayak saya bilang tadi, jadikan pasien itu atau anggap jika pasien itu saya. Gitu ya adik-adik ya. Mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik menjadi perawat yang luar biasa, perawat yang hebat, yang bisa merubah mindset dari orang-orang tentang perawat itu perawat yang jelek. Semoga motivasi ini berguna untuk adik-adik semuanya. Salam dari kakak untuk semuanya. Kakak doakan kalian sukses di kemudian hari, tetap semangat,
jadilah perawat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya video yang kedua itu dari Kak Pidia Sartika, alumni dari Prodi D3 Kebidanan. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Sartika Tambunan AMDKET. Saya lulusan D3 Kebidanan di Stikes Flora Medan tahun 2010. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja sebagai aparatur sipil negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dan sedikit cerita saya tentang pengalaman saya selama belajar di Stikes Flora Medan. Stikes Flora Medan adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang terakreditasi baik, dan juga Stikes Flora Medan mempunyai dosen-dosen yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Serta Stikes Flora Medan juga memiliki fasilitas dan kampus yang indah, bersih, serta nyaman untuk kita menimba ilmu di Stikes Flora Medan. Jadi buat adik-adik yang masih belajar untuk menggapai cita-citanya sebagai bidan profesional, teruslah belajar, jangan mudah menyerah, karena usaha yang keras tidak akan membohongi hasil. Salam sukses bersama Stikes Flora, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Vidya Sartika dan Kak Ria Karina. Begitu juga dengan Kak Halilah Hapni yang sekarang berada di Kuwait. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian kami doakan juga semoga semakin sukses dalam karirnya. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, kita masuki ke segmen berikutnya. Ya, ada segmen sharing session bersama LPM, Lembaga Penjamin Mutu yang ada di Stikes Flora. Oke, apa itu LPM? Kemudian apa saja sih kegiatannya? Terus apa sih fungsinya? Nanti akan kita tanyakan bersama narasumber kita. Kita panggilkan untuk bergabung bersama di sini Ibu Dahlia Purba SKM MKes. Baik, selamat siang Ibu. Silakan. Oke, iya. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat, Iya, udah makan siang tadi ya Bu ya? pastilah. Oke, jadi semangat ya. Adik-adik di rumah juga semangat ya. Oke, ini sharing session bersama LPM. LPM itu apa sih Bu? Boleh ceritakan apa itu LPM, kemudian apa fungsinya, apakah manfaatnya ke anak-anak kita atau apa keterlibatan anak-anak kita di dalamnya? Silakan Ibu. Baik, perkenalkan dulu semuanya. Selamat sore anak-anak kami semua. Apa kabarnya? Masih semangat? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Dahlia Purba SKM MKes. Saya sebagai staf dosen salah satu prodi di Stikes Flora Medan sekaligus sebagai staf di bagian lembaga penjamin mutu Stikes Flora Medan. Baik, pada sore hari ini buat adik-adik kami semua, mari kita berbagi sedikit mengenai penjaminan mutu di Stikes Flora Medan. Barangkali Anda sudah pernah mendengarkan apa itu penjaminan mutu. Ya, penjaminan mutu adik-adik kami semua merupakan suatu proses mulai dari tahap perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi, salah satunya adalah pendidikan tinggi Stikes Flora, secara konsisten dan berkelanjutan.
Sehingga nanti muaranya tentu para pemangku kepentingan ataupun stakeholder merasa puas dengan kinerja kita dan alumni yang ditamatkan oleh Stika Esplora Medan. Next. Tujuannya penjaminan mutu adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada saat masukan atau input, proses, maupun sampai kepada keluaran ataupun output yang tentunya di dalam pelaksanaan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi dan misi sekolah tinggi tersebut. Next. Tentunya pada hari ini kenapa saya menyampaikan materi ini terhadap mahasiswa, tentu ada kaitannya ya di dalam penjaminan mutu di perguruan tinggi. Kaitannya adalah bahwa mutu di sebuah perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh aspek mutu dosen dan tenaga kependidikan saja, akan tetapi juga oleh mutu mahasiswa yang menjadi pendidikan perguruan tinggi tersebut. Dan akhirnya ini bisa nanti menghasilkan atau output yang kita keluarkan mempunyai kompetensi lulusan yang sangat handal. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak mahasiswa yang kurang menyadari akan peran pentingnya di dalam mempengaruhi terbentuknya suatu mutu di perguruan tinggi. Ya, di mana satu peran penting yang dapat dijalankan oleh mahasiswa untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah memberikan pelayanan yang maksimal, ya, yang nantinya akan memuaskan pemangku kepentingan stakeholder, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Next. Peran mahasiswa tadi, ya, yang sangat penting di dalam penjaminan mutu ataupun di dalam mutu suatu institusi, hal ini nanti bisa terlihat di dalam saat dilakukan evaluasi diri oleh kampus atau Stika Esplora maupun program studi, di mana ini bisa kita lihat dari suasana akademik yang begitu baik. Ini bisa terlihat dari tidak adanya misalnya para mahasiswa yang mengalami bentrokan antar mahasiswa, ya. Kemudian interaksi sosial mahasiswa satu dengan yang lain sangat baik. Aktivitas kegiatan setiap mahasiswa di bagian unit berjalan dengan baik. Next. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa pentingnya mahasiswa ambil bagian di dalam penjaminan mutu karena mahasiswa itu adalah salah satu unsur atau komponen penting untuk keberhasilan suatu mutu pendidikan tinggi. Di mana nanti yang kita nilai bahwa suatu perguruan tinggi ataupun Stika Esplora yang dikatakan berkualitas atau kompeten adalah dilihat dari keluarannya. Siapa itu? Adalah mahasiswa. Seperti apa mahasiswanya? Mahasiswanya harus kompeten, yang siap bersaing dan berdaya guna. Next. Ya. Tadi bahwa muara dari penjaminan mutu, ya, dikatakan bermutu itu adalah dilihat dari lulusannya. Apakah lulusan itu kompeten? Itu bisa dilihat, ya, dari ranah pengetahuan. Jadi dikatakan seseorang itu kompeten, bukan saja hanya pengetahuannya, seperti misalnya hanya paham secara konseptual, secara prosedur, misalnya prosedur menyuntik dari step by step paham, atau konsep menyuntik apa saja persiapannya, tujuannya dan semuanya. Tidak cukup di situ saja, tetapi dikatakan seorang lulusan atau mahasiswa yang kompeten itu adalah dilihat juga dari sikapnya. Sikap seperti apa? Sikap yang mencerminkan salah satunya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jujur, ya, tauladan, sopan santun, berperilaku beretika, dan yang terakhir itu adalah berperilaku hidup sehat.
terutama sekarang ini di masa pandemi 19 ini, Anda sebagai calon-calon tenaga kesehatan harus tetap mencerminkan pola hidup sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Di samping itu juga yang dikatakan kompeten adalah lulusan itu juga harus mempunyai skill atau keterampilan. Salah satunya tadi seperti yang disebutkan oleh alumni kita, bukan hanya paham saja secara teori misalnya, tapi harus paham betul misalnya aktif di dalam berbahasa Inggris, bisa conversation. Untuk itu merupakan salah satu bentuk daripada kompeten lulusan. Selain itu juga di dalam bekerja harus mampu bekerja secara mandiri maupun berkolaborasi. Saya rasa itu saja yang penting inti materi hari ini mengenai penjaminan mutu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya mengenai apa itu lembaga penjamin mutu. Jadi sebenarnya lembaga penjamin mutu ini adalah orang yang mengawasi Stikes Plora ini agar nantinya Stikes Plora ini menghasilkan lulusan-lulusan perawat ataupun bidan yang kompeten, begitu ya Bu ya? Iya, pas sekali Bu. Oke, jadi sejauh Ibu sudah memonitoring dan mengevaluasi Stikes Plora ini, bagaimana Bu perkembangannya lulusan-lulusan yang ada di Stikes Plora? Apakah sudah kompeten atau masih belum kompeten atau sedang proses menuju tahapan kompeten gitu? Ya, baik. Kalau dari segi fungsinya, salah satu fungsi daripada lembaga penjamin mutu itu adalah memang mengevaluasi, memonitoring ya. Salah satunya kalau kita yang evaluasi ke mahasiswa itu adalah memang kompetensi lulusan itu bisa kita ukur salah satunya dari tracer study. Di manakah para alumni kita bekerja, ya kemudian mereka mendapatkan pekerjaan itu seberapa lama gitu. Selama ini itu sudah berlangsung, biasanya kita setelah di wisuda ya 3 bulan ke depan biasanya kita sudah menyebarkan angket di dalam Google Form yang tentunya disebarkan kepada mahasiswa yang nantinya akan diisi dan dikirimkan ke Plora. Dari sana bisa kita hasil yang terakhir ini kita lihat sudah sangat baik hasilnya Ibu, sudah bisa dikatakan kompeten. Salah satunya buktinya tadi para alumni kita sudah bekerja di luar negeri, ada yang bekerja di aparatur negara juga dan di tempat-tempat lain. Dan dikatakan juga kompeten kampus kita, salah satunya bentuknya adalah kampus kita ini sudah dinyatakan akreditasi B, baik program studinya ya, Akper, Akbid, Prodi Nurse juga, dan akreditasi institusinya sudah seluruhnya B. Jadi kita sudah dikatakan kompeten, baik dari segi mahasiswanya maupun universitasnya atau stikesnya. Oke, terima kasih Bu. Berarti lulusannya ini sudah termasuk kategori kompeten ya Bu ya. Bagaimana dengan staf pengajar yang ada di Stikes Plora ini Bu? Oh, apalagi staf pengajar di Stikes Plora sudah dikatakan kompeten. Salah satu dari jenjang akademiknya saja. Paling rendah di sini adalah harus jenjang sebagai dosen itu adalah jenjang akademiknya adalah S2. Ya, kemudian yang bisa kita lagi katakan paling kompeten itu sudah hampir 50% kita staf dosen di Stikes Plora sudah memperoleh sertifikasi dosen. Nah, itu menyatakan bahwa dosen itu sudah tersertifikat, sudah kompeten dikatakan sebagai dosen. Ya, sudah termasuk kategori profesional gitulah ya Bu ya. Ya, kalau sudah profesional pastilah nantinya akan menghasilkan ya lulusan atau anak-anak didik yang kompeten juga nantinya gitu. Seperti itu kita harapkan Iya, Bu. iya Ibu. Ya, ada lagi Bu yang mau ditambahkan kira-kira? Ya, yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik kami semua, ya. Jadi belajarlah dengan baik, ya. Karena keluaran daripada Stikes Plora ini adalah Anda nantinya menjadi alumni. Alumni yang seperti apa? Adalah lulusan yang kompeten. Ingat ketiga ranah tadi yang dikatakan kompeten bukan hanya hafalan, ya Anda mampu apa itu menyuntik semuanya Anda hafal, ya, tetapi ketiga ranah itu mulai dari pengetahuan, sikap dan psikomotor, skill, keterampilan Anda.
Ya, jadi ketiga unsur itu tidak bisa dilepaskan. Jadi itulah baru dikatakan seseorang itu kompeten. Jadi untuk memperoleh itu hanya dengan cara belajar, 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 dan belajar. Itu saja Ibu mungkin yang sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan motivasi buat anak-anak kami semua untuk lebih giat lagi belajar. Baik, terima kasih banyak Ibu Dahlia Purba SKM MKes. Bincang-bincangnya sangat menarik sekali, walaupun penghujung, tapi saya rasa itu lumayan penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada LPM, nantinya sekolah ini akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengukur, mengawasi atau memonitoring ya Bu ya, untuk tetap di koridor, tetap menjadi stikes yang terbaik, stikes unggulan seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Iya Ibu. Oke. Baik, itulah tadi segmen kita yang terakhir, segmen sharing bersama Ketua LPM, ya, Ketua Lembaga Penjamin Mutu Stikes Flora. Dengan demikian untuk rangkaian acara talk show dan sharing untuk hari kedua PKKMB pada hari ini sudah berakhir. Saya kembalikan kepada Ibu Protokol, Ibu Wilda Yunita, silahkan. Ya, terima kasih, Miss. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara dan penutupan PKKMB yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Triana SKM MKes. Kepada Ibu, kami persilahkan. Juara yang akan diumumkan ini adalah juara pemenang kuis yang tadi kita lakukan. Kemudian juara favorit dari Instagram ya, Miss. Postingan yang terbaik yang akan diumumkan oleh Ibu Heni Triana SKM MKes. Kepada Ibu kami persilahkan. Mohon bersabar ya adik-adik ya, ini lagi kita persiapkan untuk pembacaan juara yang kita tunggu-tunggu dan yang adik tunggu-tunggu ya. Masih semangat semuanya? Ayo adik-adik, masih semangat semuanya? Kalau semangat coba tangannya diangkat. Adik-adik, masih semangat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Baiklah, saya akan mengumumkan ya. Mungkin ini adalah hari yang ditunggu-tunggu atau
sesuatu yang ditunggu ya. Untuk 2 hari adik-adik sudah melaksanakan PKKMB, yang mana pada hari pertama yang lalu protokol ya sudah menjelaskan bahwasannya nanti di hari terakhir akan ada pengumuman untuk yang terbaik. Sebelumnya saya sampaikan kepada semua mahasiswa, sebenarnya bukan berarti yang lain tidak baik gitu loh. Ya, semuanya baik. Hanya saja mungkin pada saat menjawab kuis ya kecepatannya berbeda-beda. Mungkin inilah nama-nama yang lebih cepat dari yang lain. Nah, itu makanya ini yang dijadikan yang terbaik. Ya, jadi jangan berkecil hati yang lain. Jadi mungkin berkecil hati, saya sudah mendengarkan dari semalam sampai dengan hari ini, kenapa saya tidak menjadi yang terbaik? Tidak. Semuanya kalau menurut saya, seluruhnya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan, Prodi D3 Kebidanan, dan S1 Keperawatan adalah baik-baik semua. Oke, saya akan mengumumkan untuk juara yang pertama, ya, yang di hari pertama, yang paling baik pada saat kuisis itu di hari pertama. Sebelumnya saya akan mengumumkan postingan terbaik di IG. Nah, juga sudah diumumkan kemarin ya, untuk postingan terbaik juga semuanya kalau menurut saya baik. Sangat baik kalau menurut saya semuanya, tapi kita harus mencari yang terbaik. Itu ya. Yang terbaik itu adalah dengan nama IG ya, dengan nama IG Rohma Sulistiawati dari Prodi D3 Keperawatan. Ini adalah Rohma Sulistiawati ya, Prodi D3 Keperawatan. Ya, selamat ya untuk Rohma, yang mana motonya saya nggak nampak. Mungkin banyak orang yang berpikir menjadi perawat itu adalah hal yang paling gampang, tapi menurut saya menjadi perawat itu hal yang sangat mulia dan penuh perjuangan yang luar biasa. Itu dia, oke? Ya, selanjutnya untuk terbaik ya, pertama di hari yang pertama, terbaik ketiga di hari pertama. Ini untuk pemenang kuis ya, pemenang kuis. Rizky Nikmah dari Prodi D3 Kebidanan. Oke, selanjutnya Debbie Angelia dari Prodi S1 Keperawatan. Oke, juara pertama jatuh kepada Nurul Anissa, Prodi D3 Keperawatan. Nurul Anissa. Selanjutnya untuk pemenang kuis di hari kedua, juara ketiga Bella dari Prodi D3 Keperawatan. Selanjutnya Nola dari S1 Keperawatan. Juara dua. Juara kedua Nola dari S1 Keperawatan.
Mana nolanya ini? Nggak ada nola. Selanjutnya untuk juara pertama jatuh kepada Lucy Andriani dari S1 Keperawatan. Demikianlah pengumuman untuk juara kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadiahnya nanti akan dihubungi dari prodi masing-masing. Ya, akan dikirimkan langsung ke rekening saudara. Baiklah, untuk pengumuman sudah selesai. Baiklah, pada hari ini, ya, Rabu, tanggal 16 September 2020, acara PKKMB, ya, secara resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya kegiatan PKKMB pada sore hari ini, mohon maaf jika ada kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bang. Ayo Pak Dani. Ayo kita foto bersama. Pak Dani. Oh, coba ini kru. Tim sukses. Tim sukses di balik layar.